Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika penglihatan. Saya akan menjelaskan materi untuk pertemuan ketiga. Ya, pertemuan ketiga ini tujuannya adalah untuk memeriksa kebenaran dalam menggunakan sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Untuk materinya, kalian akan mempelajari tentang dalil rantai untuk menentukan turunan. Jadi, dalil rantai itu artinya di dalam fungsi f itu akan terdapat fungsi gx. Maka turunkan dulu gx-nya. Kemudian f diturunkan terhadap gx seperti ini nih. Ya. Jadi ketika ada y dengan f gx, gx-nya itu dimisalkan dengan u, maka u itu nanti akan diturunkan terhadap x, maka f-nya itu berubah menjadi fu. Ya, maka fu berarti y-nya sama dengan fu. Berarti turunkan y terhadap u seperti itu ya. Nah, yang di bawahnya y sama dengan u v. Kalau u di dalam u ada v, maka v-nya dulu diturunkan terhadap x, maka u-nya turunkan terhadap v, maka y-nya diturunkan terhadap u. Agar lebih jelasnya, silakan kita bahas contoh soal ini. Ya, turunan pertama dari fungsi berikut, fx sama dengan sin kuadrat 3x kuadrat. Nah, yang pertama, karena fungsi f-nya di dalamnya ada gx, berarti gx ini kita misalkan dengan 3x pangkat u. Ya, u sama dengan 3x pangkat 2, maksudnya. Salah. Nah, u di sini diturunkan, berarti menghasilkan 6x. Ini adalah turunan apa? Turunan aljabar. Ya. Kalian sudah mempelajari di kelas 11 untuk turunan aljabar. Maka du sama dengan 6x dx. Ya. 6x-nya dari mana? Dari 2 kali 3, 6x. X dx-nya dipindahkan, jadi du per dx sama dengan 6x. Nah, setelah itu, untuk fungsinya, berarti kan sin kuadrat u, karena kan 3x kuadratnya u. Sehingga dy sama dengan 2 sin u dikali cos u. Karena turun dari, turunan dari sin kuadrat itu adalah sin kali cos. Gitu. Ya, turunan sin adalah cos, lalu sin pangkat 2, 2-nya itu dikurangi 1, maka 2. Sin, gitu, sin. Jadi sin kali cos. Maka menghasilkan dy per du-nya adalah 2 sin kali cos. Sehingga akan menghasilkan dy per dx-nya adalah dy per du dikali du per dx. Nah, tinggal disubstitusikan. Dy per du-nya adalah 2 sin u kali cos u dikali du per dx-nya adalah 6x. 2 kali 6x adalah 12x. Sin u kali cos u. U-nya adalah 3x kuadrat. Ya, maka disubstitusikan. 3x kuadrat, 3x kuadrat. Maka jadi kesimpulannya, turunan pertamanya adalah 12x sin 3x kuadrat cos 3x kuadrat. Karena persamaan sin 2x adalah 2 sin x cos x, sehingga jika 3x kuadrat sin 3x kuadrat cos 3x kuadrat akan menghasilkan 6x sin 6x kuadrat. Gitu.
Jadi kalau X-nya 6X, ya, kalau ya. Kalau X-nya 3X kuadrat, 3X kuadrat, maka 2 kali 3X kuadrat adalah 6X kuadrat. Sehingga menghasilkan turunan pertamanya adalah 6X sin 6X kuadrat. Seperti itu. Kemudian untuk mengecek kebenaran, ini sebenarnya kita kita cari turunan pertama dari ini, dari fx. Nah, ketika benar, maka benar. Ketika berbeda, berarti ini adalah salah. Seperti itu. Itu mengecek kebenaran. Kemudian menyelesaikan masalah dari kehidupan sehari-hari. Contohnya, gerakan sebuah partikel diberikan oleh ST sama dengan 6 cos 2T plus pi per 4. Untuk mendapatkan jarak terjauh pada saat T 0 sampai 2pi, maka turunan pertama dari S-nya itu adalah sama dengan 0. Maka jarak terjauh partikel tersebut adalah, langkah pertama cari dulu turunannya. Ya, didapat. Turunan dari cos adalah sin, min sin. Turunan dari 2T adalah 2, berarti min 2 sin 2T plus pi per 4. Pi per 4 ini adalah konstanta ya, jadi tidak berpengaruh. Ya, tulis. Kemudian 6 kali min 2 berarti min 12. Min 12. Langkah kedua adalah dioperasikan ya. Langkah ketiga, X aksen sama dengan 0, berarti sin 0 dibagi min 12 adalah 0. Berarti ketika kapan sinnya bernilai 0? Ketika sin 0, sin pi, dan sin 2pi. Maka dicari ketika sin 0, sin pi, sin 2pi. Yang pertama sin 0. Maka T-nya adalah min. Min pi per 6 berarti tidak memenuhi kaf negatif. Ya. Lalu T-nya 3pi per 8 ya, ketika dioperasikan ini. Kemudian untuk yang sin 2pi mendapatkan T-nya adalah pi 7pi per 8. Setelah dioperasikan dipindah-pindahkan. Nah, setelah itu dari langkah keempat itu T yang memenuhi disubstitusikan ke ST sama dengan 6 cos 2T plus pi per 4. Karena yang memenuhi ada 2, T 3pi per 8 dan T 7pi per 8, maka disubstitusikan 3pi per 8 maka akan menghasilkan min 6. Kalau 7 per 8 maka akan menghasilkan 6. Maka kesimpulannya jarak terjauh partikel tersebut adalah 6. Oke, agar kita bisa lebih aktif di dalam Google Classroom, silahkan kalian diskusi di forum diskusi mengenai isi LKPD. Ya. Dalam LKPD itu ada 2 permasalahan. Yang pertama, turunan pertama dari fx sama dengan sin tangen x. Lalu yang kedua adalah sebuah partikel sedang bergerak dengan persamaan perpindahan xt sama dengan, untuk mendapatkan jarak terjauh pada saat T 0 sampai 2pi, maka x aksen turunan pertamanya sama dengan 0. Maka jarak terjauh partikel tersebut adalah, silakan didiskusikan. Jika ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar pada bahan ajar. Terima kasih.